Apa sih malu? Apa? Pernah atau enggak berantem sampai jambak-jambakan? Enggak pernah. Aku pernah. Pernah suka sama orang yang sama enggak? Kita berdua pernah. Nyakitin sakit banget. Ya, aku kagum dengan aku punya kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami bertiga seru. Kalau waktu aku SMA itu seru juga sih, tapi cuma bentar serunya itu. Terus aku pindah sekolah. Aku itu the best pindah sekolah terus. Udah bentar, cuma semester 1 sampai 2 aja, agak seru gitu sekolahnya. Terus pindah sekolah yang baru. Di sekolah baru agak sedih sih, kayak ada kawan, kayak ada teman gitu. Baru. Terus pas kelas Tapi kan 3, ada yang baiknya juga. pas kelas 3 baru ketemu kawannya, itu namanya Welly sama Nya. Udah sampai alhamdulillah kuliah. Kalau kuliah ini baru, jadi nggak tahu mana kawan, belum Mana ada lawan. ketemu kawan. Ya benar kawan, mana lawan. belum Yes, ketemu. yes. Oke. Kalau pengalaman sedih itu Sedih. SD Kenapa sering dibully. sedih? Kelas 6 Kenapa dibully? itu masalah ada sama sepele sih, kayak dipikna gitu Dipikna, difitnah. Oke. Oke, ya. Terus kayak di itu sampai satu kelas itu percaya gitu kata-kata dia gitu. Sampai aku tuh terpojokan, menyendiri gitu. Woi, Seriously? sebenarnya tuh, iya. Kayak sampai guru aku tuh nanya, "Kamu sakit?" gitu. Kayak, "Kamu sakit kok gak ngomong?" gitu. Aku tuh bukan gak mau ngomong, kayak udahlah gitu. Nah, untuk apa aku ngomong juga, kan orang-orang kayak nggak percaya gitu sama aku. Kayak itu tuh masalahnya itu ada kalau masalah anak kecil kan soal percintaan. Oh my god, SD guys. soal No percintaan comment aing. itu kayak orangnya itu, aku tuh dipikir sebenarnya kan, aku Difitnah, oke? Difitnah. tuh dikatain kayak melakukan lo itu tuh masih anak-anak sih, kayak nggak pernah sebenarnya, nggak pernah. Masalah yang paling sedih menurut aku sih, itu juga kalau menurut orang kan. Ya sebenarnya kalau SD juga kayaknya pengalaman paling menyedihkan ada, tapi kan gimana ya, kalau masih anak-anak tuh semuanya masih dinikmatin gitu. Kayak yang kalau diingat gini itu tuh susah loh gitu ngejalaninnya, tapi kok dulu enjoy dengan hidup gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya tuh nggak ada yang berat-berat banget sebenarnya, tapi kayaknya tuh kalau kita udah dewasa semua tuh dipikirin demi masa depan, ke depan. Oke, lanjut guys, jangan panjang lebar banget durasi. Oke, nomor berapa ini coba? Pernah nyesel nggak kenal sama orang, entah itu sebagai teman atau pasangan? Sebenarnya sih aku atau kau dulu? Oke, sebenarnya kalau aku ya nggak ada yang perlu disesalin sih. Semua yang terjadi itu udah takdir. Tapi kita tuh pasti pernah kayak apa ya, ngerasa kenapa sih harus ketemu sama orang ini gitu, kenapa sih aku harus kenal gitu kan. Kalau sebagai teman mungkin nggak akan nyesel banget ya, pasti sebagai pasangan tentunya. Kalau sebagai pasangan, kenapa sih aku menerima kamu gitu, kenapa aku harus mau sama kamu, ya aku kamu kayak gini orangnya, aku tuh nggak mau. Ya aku pernah banget, bahkan sering kayak udah di sebelumnya tuh dia baik, tapi kalau udah jadian tuh aku tuh anaknya gini, aku tuh anaknya ilfilan banget. Yes, sama. ilfilan banget. Kalau kayak apa ya, sebelum tuh kayak aku udah nerima, Udah kayak tapi nyaman kayak, gitu kan. iya udah nyaman nih, udah klop, nerima, suka, tapi nggak jatuh cinta banget gitu. Tapi pas udah jadian jadi kayak Dia tuh kayak gini. gitu. Bahkan aku tuh pernah apa ya, pacaran tuh cuma 2 hari doang gitu. 2 hari terus aku putusin karena aku ilfil, nggak tahu ya gitulah, kayak nggak apa sih, kayak anak-anak gitu. Tapi kayak gimana kalau punya sifat ilfilan banget gitu. Nah kalau udah dewasa tuh, udah besar kayak gini, udah besar dulu ya, karena aku pacarannya dulu sering. Kalau sekarang ya jarang gitu. Kalau sekarang tuh kayak bertahan aja gitu.
Nah udah, kalau sekarang bisa nemu kayak yang aku ilfeel nih sama orang itu, tapi kayak gimana ya, kita udah jadian masa mau diputusin, kayak kayak gimana sih, kayak kayak anak-anak aja jalanin, terima kalau bisa terima sih. Tapi kalau bener-bener sampai aku aku nggak bisa nerima nih, sampai sejauh ini aku nggak bisa nerima, aku benci gitu, aku nggak suka, ya udah aku putusin. Karena kan tujuannya itu juga kita nanti akan serumah. Kalau seandainya aku nggak bisa, ya udah buat apa dijalanin terus sakit gitu. Tuh pasti pernah nyesel gitu, pernah sampai bertahun-tahun. Tapi ternyata Udah, stop, jangan menangis, jangan Udah, menangis. oke, yuk. Kalau aku sih pernah kayak ya kenapa sih harus kenal lagi sama dia, kenal lagi dan kenal lagi gitu. Kenal lagi berarti udah berulang kali. Iya, kan kayak kita tuh awalnya kenal gitu kan. Udah gitu. Udah kita udah lupain dia gitu kan. Udah, terus dia kayak ya dia lagi dan dia lagi. Terus ada lagi kalau misalnya kayak orang tuh mendekati kita terus kan kita menerima, belum jadian kayak baru kenalan dekat gitu kan. Kayak orangnya tuh terlalu kayak apa urusan aku, apa Posesif kayak gitu belum ya. jadi apa-apa udah Belum- posesif. iya, kemana-mana gitu. kamu kemana, kamu sama siapa, kamu itu sama pacar kamu ya, tuh kayak gitu. Aku tuh orangnya kok kayak gitu orangnya gitu kan, jadi nggak enakan. Oh berarti nyesel kenal sama dia gitu. Yes. I know siapa. Tapi kan itu udah jalan hidup, nggak bisa kita tolak. Tapi kalau Ya kan, sekarang stop dulu, belum nggak, intinya belum emang kan emang nggak boleh, you know what, nggak boleh. mati gue. Oke, nomor 8. Jika kalian sedih, cara buat ngilangin rasa sedihnya gimana? Berdoa. Kau dulu. Berdoa, Berdoa. mengadu. Kalau aku menyendiri sih, lebih ke menyendiri, terus nangis sekeras-kerasnya, sholat Ya, ya itu sampai di atas, udah. Habis itu meredah Tidur. sendiri. Tidur. bangun, udah hilang sedihnya, kayak yang udah hilang pokoknya, udah plong gitu. Udah kayak masalah tuh udah jauh udah gitu. kayak udah sudahlah, Apalagi pasrah pas aja kita sama berdoa, yang di atas. terus berdoa tiba-tiba udah ada solusinya sama dia. Itu sering banget, alhamdulillah gitu. Makanya kalau sedih ya caranya itu ngadu sama yang di atas biar dapet jalan dan solusi. Oke, lanjut. Pernah atau enggak bohong ke orang tua demi bisa jalan sama teman atau pasangan? Yes, karena kita itu orangnya susah banget buat keluar rumah, you know. Bener-bener sampai sekarang aku ngerasa itu mendingan dulu daripada aku yang sekarang gitu. Karena dulu aku masih sekolah, jadi masih banyak banget alasan dan masih banyak teman-teman. Tapi kalau sekarang teman aku udah pada nikah, terus tuh ya aku udah segede gini, mau keluar sama cowok, ya, mau keluar sama temen, itu pasti diposesifin terus. Maksudnya mau kemana gitu kan, mau kemana, sama siapa, ngapain gitu kan. Itu nggak ada apa ya, maksudnya tuh nggak ada hasil, mau keluar aja itu nggak ada hasilnya. Apalagi sama cowok itu takut banget, nanti namanya juga cowok, aku kan ngomong namanya juga cowok, pikiran cowok tuh kayak gini ya. Pokoknya gue pikirnya udah kemana-mana, makanya ya bohong ada satu solusinya. Aku aja ya sering sih, bukan ini, sering kali kalau misalnya ini ya kan aku sekolah, kalau kakak enggak udah lulus gitu kan, dan bilang kerja kelompok, padahal bukan kerja kelompok, cuma kumpul-kumpul aja sama kawan gitu, cuman ya bukan kerja kelompok, nggak ada kerjaan, nggak ada tugas, cuman pengen kumpul-kumpul aja gitu. Ya kalau jalan sama cowok nggak pernah, soalnya nggak pernah bohong kalau jalan sama cowok. Kalau sama teman Pernah, jangan ada. ini bukan kan Tes dulu. itu STS dulu. Kalau sekarang nggak kalau lagi. sekarang sih aku nggak pernah, apa ya, jarang bohong ya. Pernah kalau sekarang itu pernah waktu itu tuh beberapa bulan yang lalu ini. Tapi kalau di sini, selama kalau deket sama orang tua aku,
yang jelas kalau orang mau ngajak jalan itu harus ke rumah dulu. Aku juga nggak mau jemput di depan gang, nggak ada kayak gitu, nggak ada. Aku kalau aku dibolehin oke aku keluar, kalau nggak boleh ya udah nggak keluar gitu. Kami itu Karena emang di sini juga di sini juga jarang apa ya, nggak pernah keluar juga sih sama cowok atau gimana, palingan sama ya mereka yang di rumah lah. ya kami itu anaknya itu terbatas, kayak waktunya tuh jam sekian harus pulang, kalau nggak pulang Ya, tunggu aja di rumah kata bersyukur kayak gitu karena kayak orang tua kami alhamdulillah melindungi, sangat-sangat melindungi kami. Oke, next. Pernah nggak kalian suka banget atau orang yang suka banget sama kalian sampai ngelakuin hal yang menurut kalian gila? Kalau aku kau dulu ya. Pernah mungkin Kau pernah suka banget oh, sama orang? aku ya enggak pernah kayak sampai aku merasa gila, enggak pernah sih. Kalau orang lain? Kamu kan kalau orang lain ada sih, kayak kita tuh sampai merasa gitu, ih kok dia kayak orang gila lo gila ya, kok lo suka sama gue segitu banget, gue itu nggak suka lo sama lo gitu. Elah. Oke. Terus apa lagi? Ya kau Kalau aku sih kalau suka banget sampai gila-gila enggak, karena aku bisa nahan orangnya sesuka-sukanya sama orang, aku bisa mendem namanya juga cewek ya kan, gengsian banget gitu. Misalnya tuh Ya pernah suka, harga pernah diri. suka banget tuh pernah suka, tapi kayak ngelakuin hal bodoh itu nggak pernah, masih kayak masih ya jangkauan biasa-biasa aja gitu kan. Nah, kalau orang suka sampai menurut aku ngelakuin hal gila itu pernah, kayak yang ngikutin aku pulang sekolah. Aku pernah dulu aku pulang sekolah kan. Nah, dia itu nelpon aku terus dia mutusin gitu. Aku bilang oh ya udah, kalau dia mutusin ya udah, aku oh ya udah, aku matiin lah handphone karena aku tahu dia bakal hubungin lagi gitu. Nah, habis itu pas aku pulang sekolah dia cegat aku di jalan. Aku malu banget sama orang dilihatin sampai di jalan tuh, kayak aku dikejar gitu. Ngerti gak sih? Ya Allah, drama banget, sumpah drama banget. Sampai ada orang komen, woi ini udah sore loh, katanya anak orang mau pulang. Nah, aku mau pulang terus aku kayak lari gitu, dia ngejar. terus aku pergi karena aku ada salah satu organisasi di luar tuh guys. Iya, kayak aku di luar kota gitu ya, di luar kota. Kebetulan dia juga di luar kota pada saat itu. Dia datang ke tempat aku gitu. Terus dia datang ngajak foto. Aku masih menghargai banget gitu. Oh, tapi kayak yang sampai ya pokoknya keluarganya itu marah gara-gara aku nggak terlalu nanggepin dia, terus dia sakit pulang dari situ gitu. Pokoknya banyak gila banget, sampai dia itu nelpon aku tuh sehari bisa tuh berapa nomor dia ganti, kan aku blokir. Pokoknya banyak banget hal gila yang dia lakuin, bener-bener gila menurut aku. Dan satu lagi, aku pernah disukain sesama cewek. Gila banget gak sih? So cantik banget, padahal biasa aja sebenarnya. Nah, si cewek itu tuh suka sama aku ya, kalau dia cuma sekedar suka ya oke gitu. Tapi masalahnya dia posesif. Bella, tahu kan kau siapa? tahu lah, Posesif banget. dia itu kan kami kan tahu, dia tahu kami adiknya gitu kan, kami tuh kawan Sampai juga mereka juga dia dikarut-karutin kayak apa ya, kalau buat misal- nyari informasi tentang aku. bukan masalah kayak kamu mau apa ambil aja gitu, kamu mau apa, dia tuh memang orangnya agak ada uang gitu kan, jadi kalau kamu mau apa ambil aja gitu Ya, dia baik-baikin gitu. Kami tuh kan itu ada aku di satu kan itu kan dekat gitu. Nah kalau itu tuh kemana-mana berdua, kalau dia kan udah lumayan besar jadi nggak mungkin harus Ya maksudnya sama si Ulianda gitu, sama jadi ya sama dia ya. kami selalu dibeliin ini dibeliin itu, terus dia nanya kayak kakak kamu suka apa gitu, katakan dia itu ini cewek loh, kenapa dia suka sama kakak aku gitu, ih amit Iya, dia itu juga kayak yang pokoknya dia itu kayak buntutin aku, nyari tahu tentang aku, posesif dan kasar. Nah, iya, dia cewek tapi dia kasar gitu. Kayak pokoknya dia tuh menekan banget batin aku. dia bilang kayak
kalau kakak aku punya kakak, kamu pacaran sama siapa, katanya kayak gitu kan, tanyain sama nggak tahu, kami nggak ngurus gitu, kami kan nggak terlalu kepo urusan kakak gitu kan. Tapi kayak kamu nggak tahu, kamu kan adiknya, kenapa kamu nggak cari tahu dong kayak ini. Kata kami, kalau kau nak carilah sendiri gitu. Kayak ya jangan tanya kami, itu urusan privat kakak kami, tidak usah nanya sama kami nggak tahu gitu. Udah. Itu pengalaman pernah aku menjijikkan. Ya jijik sekalian gila sih. Itu jijik banget. Sekalian gila. Oke, kita lanjut lagi, ceritain pengalaman yang paling memalukan yang pernah kalian lakukan. Oh ya, pengalaman paling memalukan. Ada pengalaman yang paling memalukan, pidato di atas panggung, terus kayak ini Pas SMA ya? iya pas SMA baru kelas 3 ini lah, bahkan itu bulan bahasa. Jadi kan aku itu disuruh satu kelas kayak dipercayain gitu pakai bahasa Arab. Wow gitu. Pakai bahasa Arab. Terus pidatonya tuh udah dibuat sama guru wali kelas aku kan. Terus katanya, ini kita pakai bahasa Arab gitu. Aku udah hafal sebenarnya, ada hafal gitu. Pas di atas panggung, badan aku gemeter. Terus rasanya dengan pas awalnya baik maksudnya itu bagus gitu, sampai wali kelas aku bilang wow itu bakal berhasil, bakal dapat juara gitu kan, katanya kayak gitu. Pas udah pertengahan nih mau isi agak lama dulu, ada rasanya tuh malu banget. Habis itu langsung ditutup. Langsung kayak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada isinya. Nggak ada isi, kayak ya Allah malu banget kayak ya Allah kok gitu amat. Untung cuman bukan antar sekolah gitu, ini antar cuman per kelas aja, nggak antar sekolah. Kalau antar sekolah waktu itu kayaknya aku di situ kalau aku aku nggak berani keluar kelas ataupun kayak mungkin aku pakai masker nggak bakal buka di situ, nggak mungkin, aku malu Ya banget. gugup, namanya juga apa ya? Namanya bahasa Arab ya. Dia tuh juga orangnya agak gimana ya, agak lambat dalam menghafal gitu dibanding kita berdua gitu. Aku tuh orang Karena waktunya seminggu. juga nggak terlalu lama. Seminggu untuk kalau nggak salah nyiapin kemarin gitu. disuruh ngapalnya itu. Karena otaknya belum mampu ke sana aja, ya maklumin aja. Belum. Kalau aku sih ya, kalau aku ada nggak ya pengalaman paling memalukan? Aku nggak tahu ya apa, aku lupa. Kayaknya ada, tapi kayaknya aku lupa apa. Aku tuh inget, tapi aku tuh inget ada gitu, pasti ada, tapi aku nggak tahu apa, aku lupa. Pasti banyak banget kan. Dan cerita questionnya cukup sampai di sini. Ini ada dua ini ya, dua part. Ini part terakhirnya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Semoga Kalau misalnya kalian ketemu terhibur. dengan part keduanya, tonton part pertamanya dulu. Iya. Kalau nggak nonton pertamanya nggak akan nyambung dengan alur cerita kami. Oke, itu cukup sekedar untuk memperkenalkan diri kami aja bagi yang belum kenal gitu kan. Karena mungkin 100 berapa juta manusia di Indonesia ini belum kenal bahkan ya banyak, bukan ratusan juta mungkin ya, berapa juta orang nggak tahu, karena kami bukan juga YouTuber yang terkenal banget, ini baru merintis sih kan. Oke, semoga semuanya bermanfaat, ambil yang baik aja, tinggalnya yang buruknya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton konten kami selanjutnya.